Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Terkhusus untuk Bapak Nur Ahmad Soim selaku dosen dari mata kuliah Agama Islam. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Rahmawati dengan NIM 210632164 dan teman saya Nisfa Dianti Mawadah Harahap dengan NIM 210632169. Kami dari kelas penerbitan 1C atau PB1C. Kali ini saya dan juga Nisfah akan melakukan presentasi dengan PPT kami yang berjudul Ijtihad, Sumber Pengembangan Hukum Islam. Baik, di slide selanjutnya yaitu tentang latar belakang ijtihad. Jadi kayak, kenapa sih ada ijtihad gitu ya? Nah, sekarang ini banyak ditemui perbedaan-perbedaan mazhab dalam hukum Islam yang itu disebabkan dari ijtihad. Misalnya, bisa dipetakan Islam kontemporer seperti Islam liberal, fundamental, ekstremis, moderat, dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak lepas dari hasil ijtihad dan sudah tentu masing-masing mujtahid berupaya untuk menemukan hukum yang terbaik. Justru dengan ijtihad, Islam menjadi luas, dinamis, fleksibel, cocok dalam segala lapis waktu, tempat dan kondisi. Dengan ijtihad pula, syariat Islam menjadi tidak bisu dalam menghadapi problematika kehidupan yang semakin kompleks. Lanjut ke pengertian ijtihad, jadi seperti yang bisa dilihat gitu ya, di sini ada beberapa secara definisi gitu ya. Yang pertama, secara etimologi, ijtihad itu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jad atau al-jud, yang memiliki arti al-masyaqqat, kesulitan dan kesusahan, dan at-taqat, kesanggupan dan kemampuan, yang berarti ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan untuk sesuatu yang sulit. Kemudian, secara terminologis, berijtihad itu merupakan mencurahkan segala kemampuan dalam mencari syariat dengan menggunakan metode tertentu. Nah, ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan juga hadis. Kemudian, menurut bahasa, ijtihad dapat diartikan dengan bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segala kemampuan. Menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan semua tenaga serta pikiran dan bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Kemudian di sini kami juga mengambil 3 pendapat dari ulama. Yang pertama itu dari Imam Al-Amidi menjelaskan pengertian ijtihad yaitu mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat dani sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. Yang kedua, menurut ulama usul fikih, pengertian ijtihad adalah pencurahan segenap kemampuan secara maksimal seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat dani terhadap hukum syariat. Yang ketiga, itu ada dari Abu Zahra memberi pengertian ijtihad dengan badal faqih wus'ah fi istinbat al-ahkam al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah, yang artinya upaya seorang ahli fikih dengan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Nah, di sini ada dasar hukum ijtihad. Jadi ada 2 dasar hukum diharuskannya ijtihad, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama itu Al-Quran, ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah. Wala taqul lil kha'inina khasima. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat. Yang kedua, masih dari Quran surah yang sama, yaitu Quran surah An-Nisa, tetapi ini terdapat dalam ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullahu wa ati'ur rasulu wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in warudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Ya artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi dari kedua ayat ini terdapat perintah untuk mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan kepada Allah Al-Quran dan Rasulnya, sunnah.
Hal ini menunjukkan perintah berijtihad dengan tidak mengikuti hawa nafsu, tetapi menjadikan Al-Quran sebagai sumbernya. Baik, yang kedua ada hadis. Sabda Nabi Muhammad SAW, ijtihadlah kamu, karena tiap-tiap orang akan mudah mencapai apa yang diperuntukkan kepadanya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu an Amr bin al-As idza haqamal hakimu wajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza haqama wajtahada thumma akhta falahu ajrun. Ya, artinya jika seorang hakim bergegas memutus perkara, tentu ia melakukan ijtihad dan bila benar hasil ijtihadnya akan mendapatkan 2 pahala. Jika ia bergegas memutus perkara, tentu ia melakukan ijtihad dan ternyata hasilnya salah, maka ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Asy-Syafi'i dari Amr bin As. Nah, pesan dari hadis ini adalah ijtihad itu dilakukan jika tidak ada dalil tersurat dalam Al-Quran dan juga hadis yang dapat menjawab permasalahan hukum suatu kasus. Maksudnya itu mungkin jadi misalkan ada suatu kasus gitu ya, tapi di Al-Quran maupun hadis tuh gak secara gamblang gitu loh. Paling cuman kayak kayak semacam kepala gitu loh, kayak kepala kasusnya gitu. Tapi untuk kasus yang ini mungkin kurang secara rinci. Nah, adanya ijtihad itu ya sebagai itu fungsinya. Nah, tapi ijtihad itu hanya boleh dilakukan oleh ulama dengan kriteria tertentu, sehingga tidak semua orang boleh melakukan ijtihad berkaitan dengan hukum agama. Nah, terus tadi yang jika seorang mujtahid berijtihad dengan benar, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Tapi jika ia berijtihad dan ternyata ijtihadnya salah, maka ia akan mendapatkan 1 pahala. Selanjutnya yaitu tentang kedudukan ijtihad. Nah, berbeda dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ijtihad terikat dengan ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, pada dasarnya, yang ditetapkan oleh ijtihad tidak dapat melahirkan keputusan yang mutlak absolut. Sebab kenapa? Sebab karena ijtihad itu merupakan aktivitas akal manusia yang relatif. Jadi di sini di highlight gitu ya, bisa. Karena ijtihad itu merupakan aktivitas akal pikiran manusia gitu, yang relatif. Sebagai produk pikiran manusia yang relatif, maka keputusan daripada suatu ijtihad pun adalah relatif. Yang kedua, sesuatu keputusan yang ditetapkan oleh ijtihad mungkin berlaku bagi seseorang, tapi tidak berlaku bagi orang lain. Berlaku untuk suatu masa atau tempat, tapi tidak berlaku pada masa atau tempat yang lain. Yang ketiga, ijtihad tidak berlaku dalam urusan penambahan ibadah mahdhoh atau murni. Sebab urusan ibadah mahdhoh hanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Yang keempat, keputusan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Karena bagaimanapun juga, ijtihad itu ya sumbernya dari itu 2 itu ya, karena dari Al-Quran juga As-Sunnah. Nah, yang kelima, dalam proses berijtihad hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor motivasi, akibat, kemaslahatan umum, kemanfaatan bersama, dan nilai-nilai yang menjadi ciri dan jiwa daripada ajaran Islam. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, di sini ada fungsi ijtihad, seperti yang terlihat ada 3. Yang pertama itu fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam, semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang kedua, ada fungsi ijtihad al-ruju atau kembali, mengembalikan ajaran-ajaran agama Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang ketiga, ada fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Lanjut ke rukun-rukun ijtihad. Jadi yang pertama itu ada al-waqi, yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi tidak diterangkan oleh nas. Kedua ada mujtahid, orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Ini mungkin agak bersinggungan sama slide yang awal ya. Jadi emang orang yang melakukan ijtihad itu emang nggak bisa sembarangan gitu loh. Nggak bisa, mungkin kayak orang awam kayak saya gitu nggak bisa gitu. Karena ilmunya masih kurang banyak. Terus yang ketiga ada mujtahid fil,
ialah hukum-hukum syariah yang bersifat perintah atau larangan, dan yang terakhir dalil syara yaitu untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fi'il. Lanjut ada jenis-jenis ijtihad. Yang pertama itu ada ijma, adalah kesepakatan ulama untuk menentukan hukum Islam atas suatu perkara. Nah, dalam memutuskan hukum atas suatu perkara, ijma itu berlaku saat terjadi kesepakatan ulama dan merujuk pada masa Rasulullah, kemudian masa sahabat, dan masa tabi'in. Berdasarkan kejelasan perkara, ijma itu terbagi menjadi dua, yaitu ijma qoti dan ijma zanni. Yang pertama, ijma qoti yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas, baik melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Yang kedua ada ijma zoni, adalah yaitu suatu ijma di mana para ulama diam tidak mengatakan pendapatnya. Nah, diam di sini itu dianggap menyetujui ya. Contohnya itu adalah di masa Khalifah Abu Bakar dan masa Utsman bin Affan adalah mengkodifikasi Al-Quran. Nah, ini tuh dilakukan karena di masa banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Yang kedua ada kias. Kias itu menyamakan suatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya, karena adanya persamaan. Nah, contoh kias itu seperti menyamakan hukum sari buah fermentasi yang memabukkan dengan larangan meminum khamar. Yang ketiga, ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan untuk menjaga tujuan syara, yang berarti maslahah mursalah lebih mengandalkan keputusan dengan melihat manfaat bagi umat. Contohnya itu perkara pencatatan dalam surat resmi mengenai pernikahan, sebab maslahah pada nafkah, waris, dan sebagainya. Yang keempat, ada suduz zariyah, memutuskan hukum dari mubah atau makruh menjadi haram. Contohnya itu seperti melarang kaum muslim menghina berhala sebab dikhawatirkan memunculkan perselisihan. Yang kelima ada ihtisan. Ihtisan itu adalah meninggalkan hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil yang mengharuskan untuk meninggalkan. Contohnya itu kasus orang yang makan dan minum karena lupa pada waktunya berpuasa. Menurut kaidah umum atau kias gitu ya, puasa orang ini tuh batal karena dia telah memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokannya dan tidak menahan puasanya sampai waktu berbuka. Nah, tetapi hukum ini dikecualikan oleh hadis yang mengatakan siapa yang makan atau minum karena lupa, ia tidak batal puasanya karena hal itu merupakan rizki yang diturunkan Allah kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, ada istisab, adalah suatu penetapan hukum atau aturan hingga ada alasan yang tepat dan kuat untuk mengubahnya. Contohnya itu adalah di dalam hukum perkawinan. Jika menurut di konsep istisab, praktik nikah siri dianggap tidak pernah, sebab sesuai dengan undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dinyatakan sah secara hukum negara jika dapat dibuktikan dengan akte nikah melalui pencatatan perkawinan. Nah, bukti ini sekaligus menjadi tanda lahirnya hak dan kewajiban baru bagi pasangan suami istri. Yang ketujuh, ada urf. Urf itu berkaitan dengan adat dan tradisi. Contohnya kasus urf itu biasanya kebiasaan warga Indonesia untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan saat Idul Fitri diperbolehkan, atau larangan bertindak riba baik dengan pinjaman online yang berbunga berat dan sebagainya. Kemudian ada hukum ijtihad. Jadi dalam buku Ushul Fiqih Zain Aminuddin ada beberapa kriteria hukum dalam berijtihad diantaranya. Yang pertama itu wajib ain, yakni apabila seseorang yang ditanya perihal hukum suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu akan hilang sebelum ditetapkan hukumannya. Yang kedua ada wajib kifayah, yakni bagi seseorang yang ditanya tentang suatu peristiwa, hukum, dan tidak dikhawatirkan segera hilangnya peristiwa itu. Yang ketiga ada sunnah, yakni berijtihad terhadap suatu peristiwa hukum yang belum terjadi baik ditanyakan ataupun tidak ada yang mempertanyakan. Yang keempat, haram, yaitu ijtihada pada dua hal. Yang pertama, berijtihada terhadap permasalahan yang sudah tegas atau qot'i. Yang kedua, berijtihada bagi seseorang yang belum memenuhi syarat mujtahid. Nah, terus di sini ada syarat-syarat mujtahid. Nah, ini bersinggungan lagi ya sama slide yang tadi di awal itu. Mungkin tadi baru menyebutkan gitu ya istilah mujtahid. Nah, di sini mungkin akan dijelaskan gitu ya. Jadi ini syarat-syarat ataupun kriteria seorang mujtahid. Yang pertama itu Islam. Seorang mujtahid harus beragama Islam karena objek
proses penggalian hukum adalah teks-teks keagamaan yang menjadi sumber ajaran dalam Islam. Yang kedua harus balik, seorang mujtahid itu harus sudah dewasa. Karena anak kecil tidak dapat menjadi seorang mujtahid dikarenakan akalnya belum sampai. Yang ketiga berakal, seorang mujtahid harus memiliki kebijaksanaan dalam berpikir yang merupakan unsur penting dalam proses penggalian hukum Islam. Yang keempat, adil, seorang mujtahid juga harus adil. Adil yang dimaksud adalah mujtahid haruslah orang yang benar-benar menjaga dirinya dari perbuatan maksiat atau yang merusak harga dirinya. Jadi seorang mujtahid itu emang haruslah seorang muslim yang istiqomah gitu ya, dan dalam jalan syariat gitu. Jadi nggak bisa sembarangan, benar-benar nggak bisa sembarangan orang gitu. Yang kelima, menguasai pengetahuan tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber utama dalam Basadirus Syariah tentu saja memegang peranan penting sebagai sumber hukum Islam. Maka seorang mujtahid ketika hendak menggali hukum dari ayat-ayat Al-Quran harus menguasai ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran itu sendiri, yakni ilmu seputar makna teks Al-Quran dan tujuan yang terdapat di dalamnya, asbabun nuzul, nasi mansuh, dan mampu mengidentifikasi ayat-ayat hukum. Lanjut yang keenam, yaitu menguasai pengetahuan tentang sunnah kenabian. Hadis dan sunnah kenabian merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Maka ketika hendak menggali hukum Islam dari teks-teks hadis, seorang mujtahid itu harus menguasai seluruh ilmu terkait dengan hadis. Mulai dari menguasai mustalahul hadis, kritik sanad dan matan hadis, ilmu jarh wa ta'dil, dan berbagai macam ilmu dalam diskursus pemahaman hadis. Yang ketujuh, menguasai ilmu bahasa Arab. Nah, kenapa nih harus menguasai bahasa Arab? Karena Al-Quran dan hadis itu sampai ke kita itu dengan media bahasa Arab ya. Seorang mujtahid tidak akan mampu memahami teks tersebut ketika dia tidak menguasai bahasa Arab. Nahwu, sorof, balaghah, mantiq, dan ilmu kebahasaan lainnya mutlak harus dikuasai. Yang ke-8 ada menguasai usul al-fiqih. Usul fikih adalah tiang ijtihad. Di dalamnya ada sekumpulan teori dan juga konsep tentang kaidah-kaidah untuk menggali hukum Islam. Maka sudah sepatutnya seorang mujtahid mesti menguasai ilmu ini. Lanjut yang terakhir yaitu mengetahui hal-hal terkait ijma. Ijma tadi atau itu ya, keputusan gitu, keputusan ulama. Setelah Al-Quran dan hadis, ijma adalah sumber syariat ketiga dalam Islam. Ijma berkaitan dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh para ulama terkait suatu hukum tertentu. Ijma ulama termasuk dalil qat'i atau yang pasti, yang harus dirujuk oleh mujtahid ketika hendak menentukan sebuah hukum. Jadi kalau sejauh ini sudah cukup jelas gitu ya. Jadi kalau untuk kriteria seorang mujtahid emang nggak main-main gitu, nggak bisa orang sembarangan intinya. Baik, ini untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nispa Dianti. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nispa Dianti akan menjelaskan bagaimana syarat penyempurna seorang mujtahid. Untuk menyempurnakan proses ijtihadnya, seorang mujtahid juga dianjurkan untuk menguasai beberapa hal, yaitu 1. Mengetahui al-bara'ah al-asliyah atau hukum asal, yaitu seputar hal-hal yang belum diatur dan dijelaskan hukumnya oleh syariat. Entah karena ia belum disebutkan secara jelas atau ia belum memenuhi syarat-syarat untuk dihukumi sesuatu. Jadi, seorang mujtahid tidak boleh asal menghukumi, baik itu wajib maupun haram, dan seterusnya. Dan yang kedua, mengetahui maqasid al-syariah atau tujuan maksud syariah adalah tujuan-tujuan hukum yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Yang sebagai contoh, apa rahasia di balik regulasi waris, apa hikmah yang ada di balik aturan rukso atau keringanan hukum, atau berupa bolehnya mengqashar sholat dan tidak berpuasa ketika sedang ada di perjalanan sejauh 80 km. Seorang mujtahid wajib paham soal ini. Yang ketiga, mengetahui kaidah-kaidah umum atau al-qawaid al-kulliyah, yakni kaidah yang disarikan dari berbagai kejadian dan hukum, yang kemudian diringkas dalam satu teori umum. Ini biasanya pada dalam qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah. Dan yang keempat, mengetahui letak perbedaan pendapat,
Selain itu, seorang mustahid harus paham mengenai mawali ikhtilaf atau letak-letak perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama. Dengan mengetahui hal itu, diharapkan seorang mustahid mampu menganalisis argumentasi di antara kedua belah pihak dan mampu menemukan solusi atau jalan keluar bagi perbedaan yang ada. Dan yang terakhir, mengetahui kebiasaan atau urf yang tengah berlangsung. Selain harus jeli dalam membaca teks-teks keagamaan, seorang mustahid haruslah peka terhadap kondisi masyarakat atau mukallaf yang merupakan objek hukum. Kepekaan dan pemahaman terhadap tradisi dan kebiasaan masyarakat dapat membantu seorang mustahid untuk bijak dalam merumuskan hukum dan menerapkannya. Setelah mengetahui syarat penyempurna seorang mustahid, kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan mustahid. Di antaranya, satu, mustahid mutlak mustakil adalah mustahid yang mengaplikasikan kaidah-kaidah yang dirumuskannya sendiri secara independen dan dijadikannya metodologi berpikir dalam proses penggalian hukum Islam. Nama-nama yang masuk dalam tingkatan ini adalah seluruh fuqaha dari kalangan sahabat dan beberapa fuqaha tabi'in seperti Sa'id bin al-Musayyib dan Ibrahim an-Nakhai. Terdapat juga beberapa imam mustahid, di antaranya Ja'far Shadiq, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Al-Auza'i, Sufyan al-Tsauri, dan Al-Laits bin Sa'ad. Dan yang kedua, mustahid mutlak muntasib adalah mustahid yang memiliki kemampuan untuk menerapkan kaidah-kaidah, menggali hukum, dan memilah usul furu' atau asal dan cabang, namun belum bisa merumuskan metode ijtihad sendiri. Mereka masih berada dan mengikuti pedoman metode dari para imam mustahid mutlak mustakil. Nama-nama yang masuk dalam tingkatan ini semisal Abu Yusuf dan Zafar bin al-Hawzal dari mazhab Hanafi, Abu al-Qasim dan Asyab dari mazhab Maliki, Abu Yaqub al-Buwaiti dari mazhab Syafi'i, Al-Hiraqi dan Abu Bakar Halal dari mazhab Hanbali. Dan yang ketiga, mustahid mazhab. Mustahid mazhab adalah mustahid yang tidak memiliki kemampuan seperti mustahid mutlak, baik yang mustakil maupun yang muntasib. Artinya, dia mengikuti satu mazhab imam tertentu, baik dalam mengadopsi metode berpikirnya maupun proses penerapannya. Mustahid mazhab dibagi lagi menjadi tiga, di antaranya satu, mustahid muqayyid. Mustahid muqayyid yaitu para mustahid yang memiliki kompetensi untuk menggali dan menetapkan hukum, serta menjadikan teks atau nas imam mazhabnya sebagai rujukan. Ketika ada persoalan yang dihadapinya, maka dia akan melakukan kontekstualisasi melalui nas imam mazhab. Jika belum cukup, dia akan merujuk pada kaidah umum yang menjadi dasar di balik penetapan hukum dalam nas imam mazhabnya. Contoh nama imam mustahid muqayyid di antaranya Al-Syairazi, Al-Qurki, Al-Tahawi, dan Al-Mawarzi. Yang kedua, mustahid tarzi. Mustahid tarzi adalah mustahid yang mengikuti imam mazhabnya, baik dalam perkara usul atau pokok maupun furu'. Dia tidak menetapkan hukum baru. Perannya hanya mengumpulkan pandangan-pandangan yang berbeda dan terlihat bertentangan di kalangan imam mazhab, lalu menentukan satu pendapat yang lebih unggul. Dan yang ketiga, mustahid hafizul mazhab. Mustahid hafizul mazhab adalah mustahid yang sama sekali tidak memiliki ijtihad fikih.
perannya hanya pada proses pengumpulan, pembukuan, dan penjagaan atas berbagai macam kaum imam mazhabnya. Berikut perbedaan dan perdebatan yang terjadi. Salah satu contoh ijtihad pada masa sahabat yaitu terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu para pedagang muslim mengajukan pertanyaan kepada Khalifah, yakni berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah Khalifah. Jawaban dari pertanyaan tersebut belum termuat secara terperinci di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dari itu, Khalifah Umar bin Khattab selanjutnya melakukan beristihad dengan menetapkan bahwasanya cukai yang dibayarkan oleh pedagang asing adalah disamakan dengan taraf yang umumnya dikenakan kepada para pedagang muslim dari negara lain di mana mereka berdagang. Setelah mengetahui salah satu contoh beristihad di masa para sahabat, kita akan membahas bentuk-bentuk istihad di masa kini, yaitu di mana Yusuf Al-Qaradawi membagi istihad yang dibutuhkan pada zaman dengan 3 bagian. Satu di antaranya istihad al-intiqai. Yusuf Al-Qaradawi mendefinisikan istihad al-intiqai yaitu dengan memilih salah satu dari beberapa pendapat ulama yang ada pada kitab klasik dan menganggap pendapat yang telah ia pilih lebih unggul dan cocok daripada pendapat lain. Istilah istihad al-intiqai yang digunakan oleh Yusuf Al-Qaradawi ini sama halnya dengan mustahid tarzi persi ulama usul fikih. Oleh karena itu, posisi dari mustahid al-intiqai adalah memilih salah satu dari sekian banyak pendapat ulama setelah mengetahui keseluruhan dalil yang mereka gunakan dalam mencetuskan sebuah hukum setelah meninjau beberapa aspek. Di antaranya adalah adanya pendapat yang diunggulkan mencocoki pada zaman yang ada, lebih memudahkan untuk menjalankan syariat Islam, mencocoki pada maqasid asy-syar'i, dan pendapat yang lebih bermasyarakat. Misalnya, salah satu contoh dari istihad al-intiqa. Yang kedua, istihad al-insya'i. Istihad al-insya'i yaitu membuat hukum baru dari permasalahan yang belum pernah diputuskan oleh ulama terdahulu, baik permasalahan itu berhubungan dengan sesuatu yang sudah lampau maupun yang baru. Yang dimaksud istihad al-insya'i mencakup permasalahan terdahulu adalah mustahid kontemporer mempunyai pandangan baru yang belum pernah ditemukan dari ulama sekarang. Salah satu contoh istihad al-insya'i adalah pendapat mantan mufti Mesir Muhammad al-Muti'i dalam risalahnya Al-Qawlu al-Kafi fi Ibahati at-Taswir al-Fotografi, di mana ia berpendapat bahwa fotografi halal hukumnya. Sebab keharaman dari fotografi adalah membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah. Sedangkan fotografi yang ada bukanlah menciptakan sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah, melainkan foto itu sendiri adalah ciptaan Allah yang diletakkan pada lembar kertas sebagaimana kita bercermin. Dan yang terakhir adalah menggabungkan antara dua istihad, di mana istihad al-intiqai dan istihad al-insya'i. Tergolong model istihad era modern adalah mengumpulkan dua model istihad di atas, yakni menyeleksi perkataan ulama yang lebih unggul dan mencocoki pada pemikirannya dengan disertai metode istihad modern. Contohnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam fatwa negara Kuwait ketika membahas hukum aborsi antara halal dan haramnya. Fatwa yang tersebar menggunakan metode pengumpulan antara dua metode istihad. Mereka meninjau pendapat ulama klasik yang disertai dengan metode istihad modern.
Fatwa tersebut berisikan tidak diperbolehkan bagi dokter mengaborsi perempuan hamil jika sudah menginjak 120 hari dari kehamilan, kecuali bila hamil berdampak negatif baginya. Diperbolehkan aborsi jika melebihi 40 hari dengan syarat kedua pasangan suami istri setuju dengan adanya aborsi. Apabila masa hamil sudah melebihi 40 hari, tetapi tidak melebihi 120 hari, maka tidak diperbolehkan aborsi kecuali dengan beberapa syarat. Di antaranya, 1. Apabila seorang ibu dalam keadaan hamil bisa membahayakan pada dirinya atau setelah lahirnya bayi, kondisinya tidak akan membaik. Yang kedua, bila sang bayi terlahir, ia akan cacat atau akalnya tidak sempurna dan tidak ada kemungkinan disembuhkan, dan diharuskan dalam pelaksanaan aborsi di rumah sakit umum. Aborsi tidak boleh dilakukan apabila melebihi dari 40 hari, kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari 3 dokter spesialis, minimal salah satunya spesialis kewanitaan dan kehamilan, dan 2 dari 3 dokter itu harus muslim yang adil. Contoh istihad di zaman sekarang. Salah satunya 1. Menentukan 1 Syawal, di mana para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumennya untuk menentukan 1 Syawal sekaligus awal Ramadan. Yang kedua, mengecat uban dengan warna hitam juga diperlukan untuk urusan kebahagiaan suami istri. Karena seseorang sangat dianjurkan untuk tampil paling baik di depan pasangannya. Mengecat rambut warna hitam itu hukumnya haram, kecuali untuk orang yang akan berperang dan untuk pasangan suami istri yang ingin tampil baik di depan pasangannya. Dan yang ketiga, operasi plastik. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa operasi plastik hukumnya haram jika bertujuan untuk mempercantik diri. Jika bertujuan untuk pengobatan, maka hukumnya boleh. Bahwa tidak mengapa jika kita berobat menggunakan jarum suntik atau yang berhubungan dengan operasi dengan alasan untuk berobat, karena berobat itu dibolehkan hukumnya. Namun, menurut Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa operasi plastik hukumnya haram, apapun tujuannya. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penawar yang halal, karena tidak mungkin Allah mengharamkan yang telah diharamkan kemudian diciptakan untuk dijadikan obat. Pasti masih ada jalan lain yang lebih halal. Operasi plastik dengan tujuan untuk pengobatan yang ada di badan hukumnya boleh. Namun, jika operasi plastik hanya untuk mempercantik diri, maka hukumnya haram. Dan yang ketiga, bayi tabung. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menjelaskan bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, hukumnya mubah atau boleh. Sedangkan bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami istri yang sah, hukumnya haram. Karena statusnya sama dengan hubungan di luar pernikahan yang tidak sah alias zina. Namun, dilarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain. Itu hukumnya haram. Karena di kemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan. Bayi tabung dari sperma yang dibukukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram. Sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik dalam kaitannya dengan penentuan hak nasab maupun dalam hal kewarisan. Nahdlatul Ulama atau NU menjelaskan, apabila mani yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami istri yang sah, maka bayi tabung tersebut hukumnya haram. Dan jika apabila
Mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi mubah atau boleh. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengatakan hukum inseminasi buatan seperti itu atau menitipkan sperma dan ovum suami istri di rahim perempuan lain termasuk yang dilarang. Inseminasi itu dilakukan di luar kandungan antara dua biji suami istri, kemudian ditanamkan pada rahim istri yang lain. Hal itu dilarang menurut hukum syara. Kesimpulan dari ijtihad sebagai sumber pengembangan hukum Islam yaitu 1. Ijtihad adalah penggerahan segala kemampuan ahli fikih dalam menetapkan atau istinbat hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dan dalilnya secara terperinci atau satu persatu. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berijtihad, baik diungkapkan secara isyarat maupun secara jelas. Seperti yang terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan ayat 105. Kedua, fungsi ijtihad adalah sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya. Akan tetapi tidak ditemukan baik di Al-Quran maupun hadis. Dan sebagai sumber hukum Islam yang sangat penting untuk kehidupan umat Islam yang semakin berkembang. Ketiga, orang yang terjun ke dalam pengkajian tersebut dikategorikan sebagai mujtahid. Contoh ijtihad masa kini seperti penentuan 1 Syawal dan program bayi tabung. Dan yang keempat, adapun langkah-langkah dalam melaksanakan ijtihad diantaranya 1. Merujuk pada Al-Quran, kedua, merujuk kepada sunnah Nabi, ketiga, mencarinya dari pendapat ijma sahabat, dan yang keempat, menggunakan segenap kemampuan daya dan ilmunya untuk menggali dan menemukan hukum Allah yang ia yakini pasti ada. Yang kelima, adapun langkah-langkah dalam melakukan ijtihad, satu diantaranya merujuk pada Al-Quran, kedua, merujuk kepada sunnah Nabi, ketiga, mencarinya dari pendapat ijma sahabat, dan yang keempat, menggunakan segenap kemampuan daya dan ilmunya untuk menggali dan menemukan hukum Allah yang ia yakini pasti ada. Yang keenam, pola-pola ijtihad terbagi menjadi 5, yaitu 1 qiyas, 2 ihtisan, 3 sudut zariyah, 4 istihab, dan yang terakhir uruf. Ketujuh, rukun-rukun ijtihad ada 4, yaitu 1 mustahid, 2 mustahid fi, 3 dalil syara, dan 4 al-waqi. Kedelapan, syarat-syarat ijtihad antara lain 1. Menguasai dan memahami Al-Quran, 2. Menguasai dan memahami sunnah dan hadis, ketiga menguasai bahasa Arab, keempat memahami syariat Islam, dan yang terakhir memiliki pemahaman mengenai qawaidul kulliyah dan qawaidul fiqhiyah. Dan selanjutnya hukum ijtihad ada wajib ain, kedua wajib kifayah, ketiga sunnah, keempat haram. Metode-metode ada 3, diantaranya 1. Ijtihad insya, 2. Ijtihad muqarin, dan ketiga ijtihad intiqai. Dan yang terakhir, salah satu contoh ijtihad adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada Khalifah. Selanjutnya, beliau berijtihad dengan menetapkan bahwasanya cukai yang dibayarkan oleh pedagang adalah dengan disamakan dengan taraf yang umumnya dikenakan kepada para pedagang muslim dari negara asing di mana mereka berdagang. Cukup sekian dari kelompok kami, saya Nispa Dianti Mawaddah Rahab dan teman saya Anissa Ramawati dengan membahas tentang ijtihad sebagai sumber pengembangan hukum Islam. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.